Saya mengajak setiap saudara yang hadir itu mengangkat tabut bersama-sama. Ya, di mana gereja berada, di situ tabut diangkat. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang mengangkat tabut adalah imam. Dan imam itu adalah setiap orang yang ditebus oleh Tuhan Yesus. Berita inilah yang nanti kita akan bagikan ke semua gereja Tuhan, khususnya gereja-gereja yang kecil di desa-desa, supaya mereka tetap kuat, apalagi di gunung. Karena mereka merasa bahwa gereja kecil ini kok jemaatnya tua-tua, anak mudanya ke kota semua, dan kadang mereka berkecil hati, down, rasanya mereka gagal. Tidak, saudara. Gereja itu hadir, mau di gunung, saudara. Ya, mau di desa, bahkan di tempat yang tidak ada penduduknya, hanya mungkin penduduknya hanya 10 kakak misalkan, atau 50 kakak. Gereja itu hadir untuk membuka tingkap langit. Kerajaan Allah turun. Dan itu dibutuhkan pengantara. Katakan sama saya, pengantara. Itulah imam. Berita inilah nanti yang kita bawa menolong semua gereja. Supaya paradigma dirubah. Gereja itu bukan bicara banyaknya orang duduk di sini. Tidak. Itu ketipu kita. Dulu saya ada di area sana, saudara. Jadi kalau orang suruh milih buka gereja, ya buka di kota. Ya, apalagi bukanya baru 1 bulan, isinya langsung 300 orang. Nah, itu jelas-jelas mengambil ikan dari akuarium orang. Kan tidak mungkin toh, saudara. Jiwa-jiwa itu kan tidak bisa dipaksa toh. Tapi itulah kenyataannya. Namun ketika 2017 Tuhan menunjukkan tentang rahasia menyambut kedatangan Tuhan Yesus, yaitu bangkitnya imam-imam. Dan kita tahu bahwa setiap umat Tuhan adalah imam. Gereja hadir itu mengangkat tabut, dan tabut Tuhan sampai hari ini tetap ada, yaitu di gerejanya. Dan nanti ketika kita naik masuk ke surga, kita akan melihat tabut Tuhan ada di sana, di bait Allah, di surga, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita bersyukur di mana saja para imam berkumpul, Bapak Ibu Saudara. Di situ kuasa Tuhan bekerja. Karena Tuhan tidak menjadikan satu bangsa itu Kristen. Tuhan tidak pernah menjadikan Israel itu Kristen. Tapi satu hari semua bangsa akan mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Dialah utusan Allah, dialah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi hari ini saudara, Israel belum, mereka tidak mungkinlah. Orang Yahudi itu Kristen itu tidak mungkin. Tapi memang bukan itulah rencana Tuhan. Rancangannya adalah menyelamatkan semua bangsa melalui orang pilihan. Dan tidak semua orang bisa menjadi orang Israel. Karena orang Israel hanya khusus keturunan 12 suku, keturunan Yakub. Jadi tidak mungkin dipaksakan orang menjadi orang Israel. Demikian juga tidak bisa dipaksakan orang menjadi anak Allah. Hanya orang-orang yang lahir melalui Yesus Kristus, dia disebut anak Allah. Jadi anak Allah itu khusus, katakan amin. Dan setiap Bapak Ibu Saudara adalah anak-anak Allah. Nah, pagi hari ini saya akan menyampaikan satu hal yang sangat penting. Melanjutkan mungkin dengan tema yang berbeda nanti. Tapi ini sebetulnya proyek menuju kepada kesempurnaan. Minggu lalu mulai Sabtu itu kesempurnaan 1, kesempurnaan 2, kesempurnaan 3. Dan kita sudah belajar bahwa kesempurnaan itu dicapai melalui tingkat pengertian, pengenalan akan Allah. Dan kepenuhan roh itu didapat oleh karena firman, oleh karena pengenalan firman. Orang menjadi penuh roh bukan karena bahasa roh, tapi karena firman. Katakan amin. Bahasa roh itu karunia yang menolong kita untuk kita semakin teguh imannya, kuat. Tapi iman timbulnya dari pendengaran firman. Jadi firman inilah yang sangat penting. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kualitas tempat ini akan
terjadi seperti yang Tuhan inginkan. Karena perjalanan 10 tahun ke depan Tuhan mau tempat ini berkualitas. Kita buka lebih dahulu Maleakhi 3 ayat 2. Mari setiap saudara bersama-sama saya kita siaplah. Karena berita ini yang saya sampaikan pagi ini, itu sudah berita nubuatan seluruh gereja Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, berita yang sangat mengejutkan, satu gereja dipimpin oleh gembalanya di Nigeria dan mereka meninggalkan Kristus beramai-ramai, ribuan orang dan memeluk keyakinan yang lain. Saudara, waspadalah. Di YouTube ada, saudara, Nigeria. Karena pemimpinnya seperti saya, yang begitu getol dulunya berita Injil Yesus Kristus Tuhan, lakukan mujizat, lakukan ini begitu luar biasa. Ribuan orang yang datang di gereja itu. Tiba-tiba dia tidur dan bermimpi ada suara yang berkata, suruh jemaat Tuhan semuanya memakai pakaian putih-putih dari kepala sampai kaki. Di mimpi itu terus berulang kali berbicara. Lihat saudara. Dan akhirnya pendeta ini menyampaikan kepada seluruh jemaat. Dan dia menyampaikan bahwa Tuhan ingin supaya mereka semua meninggalkan Kristus. Wow. Dan itu diikuti oleh semua. Apa tanda ini saudara? Pemurnian. Maka itu mencapai kualitas kita harus dimurnikan. Kita harus dibersihkan. Katakan amin. Karena itulah karakter Tuhan. Oh, Pak Yan sama Puswan datang luar biasa dari Surabaya, dekat Surabaya itu. Amin. Saudara, Tuhan itu kerjaannya bersih-bersih loh saudara. Jadi kalau saudara mau menerima Tuhan Yesus siap dibersihkan. Yang setuju katakan amin. Karena Tuhan Yesus tidak suka rumahnya kotor. Tuhan Yesus suka rumah kita bersih. Dan rumah yang bersih memancarkan terang Allah. Dan penuh dengan kesehatan, penuh dengan berkat, penuh dengan kemuliaan. Amin. Siapa di sini yang suka rumah kotor? Pasti tidak suka, pasti. Jadi izinkan, jangan salahkan Tuhan. Tuhan, kenapa hidupku kok diproses terus begini toh Tuhan? Kenapa aku tidak selesai-selesai? Karena itulah aku nak. Sampai sempurna. Makanya sama Tuhan itu yang nurut. Pembersihan Tuhan itu luar biasa. Orang kalau dibersihkan tuh senang enggak saudara? Senang. Ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Petrus berkata, jangan kakiku, semuanya aja. Kata Tuhan, memang kamu sudah bersih, tapi ada di antara kalian satu orang belum bersih. Kenapa saudara Tuhan melakukan pembersihan melalui pembasuhan kaki? Untuk menyadarkan setiap umat Tuhan. Supaya kita merendahkan diri seorang akan yang lain. Supaya kita tetap bersih saudara. Makin bersih. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara terima Tuhan Yesus, resikonya dibersihkan. Mari saya jelaskan pagi hari. Karena ini berkenaan dengan kedatangan Tuhan. Dan sekali lagi, pembersihan yang dari Tuhan itu sangat enak. Katakan amin. Sangat enak. Asal kita nurut. Asal kita itu rela. Seperti tadi pagi saya katakan. Miliki hati yang rela. Dibersihkan Tuhan itu enak saudara. Karena sudah jadi bersih. Siapa yang tidak suka atau dibersihkan? Amin. Maleakhi 3 ayat 2 firman Tuhan berkata, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam
dan seperti sabun tukang penatu. Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang-orang yang mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Khususnya gereja ini, NCC Internasional, kita sedang menanti kedatangan Tuhan, mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus, menyambut kedatangannya, katakan amin. Dalam rangka menyambut kedatangannya ini, Tuhan hadir dalam hidup kita seperti api tukang pemurni logam. Tukang pemurni logam membawa api dan saudara dipanaskan dengan api itu. Dibakar. Dimurnikan. Supaya keluar semua yang kotor. Bukan hanya seperti api tapi seperti sabun tukang penatu. Saudara, orang mencuci itu pakai sabun. Tuhan Yesus datang bawa api dan sabun. Apakah ini pekerjaan akhir zaman yang sedang tren nanti? Bukalah penatu dan pemurni logam. Makanya sekarang kan banyak usaha penatu ya. Ya rasanya itu ide juga buat saudara. Ya, buka laundry, Andi. Laundry tapi yang betul-betul bagus. Ya mungkin karena waktunya bersih-bersih dan dunia semakin bersih loh saudara. Hari ini coba lihat aja kalau nggak percaya. Kuliner. Orang-orang sekarang cari yang apa? Yang bersih. Kesadaran bersih itu semakin meningkat. Tapi bukan cuman hal makan, hal minuman, hal penginapan. Kita enggak peduli mau bintang 1, bintang 2, bintang 3. Yang penting apa? Bersih. Meskipun hotelnya dari emas ya enggak mungkin saudara bawa obeng kemudian dicungkil emasnya untuk saudara. Ya enggak lah. Atau saudara dicium itu liftnya dari emas. Enggak pedulilah. Kalaupun hotel itu dari emas tapi kotor, enggak tertarik kita. Yang mengerti katakan amin. Itu natural. Nah kalau hidup kita sekarang ini, khususnya saudara yang saya gembalakan. Perjalanan 10 tahun ke depan ini, saudara tidak menuju kepada pembersihan, maka saudara sedang melawan kehendak Tuhan. Hidup saudara harus semakin bersih. Di mana yang bersih Pak? Di luar atau di dalam? Di dalam dong saudara. Mari kita berubah saudara. Karena kalau saudara tidak berubah, sakit saudara. Saudara tidak bisa menikmati indahnya kekristenan. Indahnya ikut Tuhan Yesus itu tidak menikmati. Karena sakit saudara. Ayat 3. Mari perhatikan. Ayat ini bagi kita saudara. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi saudara. Siapa orang Lewi? Imam. Jadi relevan sekali hari ini saya hanya berbicara Tuhan bersihkan tempat ini. Karena saya tidak mau kecolongan saudara. Kita sedang berbicara visi. Wah doa. Tapi keropos di dalam kita. Bersihkan. Imam itu harus bersih. Kalau ngomong zina, najis, mencuri, udahlah itu tidak mungkinlah kita lakukan saudara. Katakan amin. Tidak mungkinlah, sudah kita ngerti. Tapi di dalam kita ini. Hal-hal yang masih kita simpan. Apa saudara? Itu yang mulai Sabtu Tuhan taruh dalam hati saya. Tuhan bersihkan. Tuhan Yesus punya murid berapa? 12. Satu tidak bersih. Dibersihkan gak sama Tuhan? Dibersihkan semua. Tuhan itu ingin semuanya bersih. Tuhan tidak mau satu kotor. Dan itu yang terjadi atas Yudas. Tapi sayangnya Yudas tidak mau dibersihkan.
Petrus saudara dibersihkan. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Kenapa kita perlu dibersihkan? Karena kita Lewi. Lewi itu pengantara, imam. Saudara itu pengantara di tengah keluarga saudara. Saudara pengantara di tengah kota saudara. Kita ini pengantara di tengah bangsa kita. Tuhan mencari orang yang berseru-seru kepadanya. Meminta keselamatan. Maka itu Tuhan mentahirkan orang Lewi. Bapak ibu saudara, prinsip ini saya pegang. Karena saya mengerti saudara, jika orang yang kudus memegang sesuatu, maka kuduslah apa yang dipegang. Yang najis akan najis. Saya menjaga hidup saya. Firman Tuhan berkata, nanti kita lanjutkan ya sebentar ya. Di dalam Yesaya 32, supaya Bapak Ibu Saudara mengerti bahwa apa yang kita lakukan itu sangat mempengaruhi segala sesuatu. Karena saudara adalah imam, pengantara, penentu. Berapa banyak saudara sadar bahwa saudara menentukan nasib kota ini? Saudara menentukan nasib keluargamu. Saudara menentukan nasib bangsamu. Siapa yang mengerti? Itulah Lewi. Dan saudara kalau belajar di surat Imamat, suku Lewi adalah suku yang dilindungi Tuhan, yang dipelihara Tuhan, yang punya hak waris Tuhan. Suku ini sampai hari ini saudara ada. Dan suku Lewi yang sesungguhnya hari ini bukanlah keturunan Lewi, tapi keturunan dari Yesua Hamasiah, Yesus Kristus. Yesaya 32 ayat 18. Mari saya tunjukkan supaya apa yang saya lakukan Bapak Ibu Saudara lakukan. Katakan amin. Karena saya leader, karena saya gembala. Saya harus memberi contoh buat Bapak Ibu Saudara. Supaya Bapak Ibu Saudara jangan sampai mengalami hal-hal yang tidak Tuhan izinkan, tidak Tuhan inginkan. Yeremia 32. Yeremia 32 ayat 18. Yeremia, engkaulah yang menunjukkan kasih setiamu kepada beribu-ribu orang dan yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya yang datang kemudian. Ya Allah yang besar dan perkasa, namamu adalah Tuhan semesta alam. 19. Besar dalam rancanganmu dan agung dalam perbuatanmu. Matamu terbuka terhadap segala tingkah langkah siapa? Anak-anak manusia, dengan mengganjar setiap orang sesuai dengan tingkah langkahnya dan sesuai dengan buah apa? Perbuatannya. Bapak Ibu Saudara, saya memberikan contoh apa yang saya jalani. Saya sadar bahwa saya punya keturunan. Penting sekali Bapak Ibu Saudara, sebagai orang tua yang memiliki keturunan, Anda harus menjaga hidup saudara. Kekudusan itu nomor 1. Kesucian nomor 1. Sebab Allah akan membalaskan kesalahan kita kepada anak-anak. Saudara, ini yang saya bangun dalam hidup saya. Jika saya tidak hidup benar, yang kasihan anak saya, cucu saya. Kalau ada di antara saudara yang memiliki suami atau istri yang tidak seiman, Anda yang berdiri. Jangan main-main dengan hal ini. Oh puji Tuhan Pak, saya belum menikah. Kamu punya otoritas juga terhadap keluargamu, lingkunganmu, pekerjaanmu, kotamu, bangsamu. Saudara mengerti tentang Yusuf, bagaimana Yusuf dipakai Tuhan.
Karena Yusuf adalah seorang yang menjaga kesucian. Ketika Yusuf mengalami persoalan, mengalami masalah, ketika dia harus mengalami ujian untuk mencapai rancangan Allah, Yusuf menjadi seorang budak. Dan dia bekerja di rumah seorang bernama Potifar. Bapak Ibu Saudara, Tuan Potifar melihat bagaimana Yusuf disertai oleh Tuhan. Kenapa? Kudus. Tuhan berfirman, Yusuf olehmu rumah ini diberkati. Dan Potifar tahu, karena Yusuf, sejak Yusuf ada, tempat ini berubah. Bapak Ibu Saudara, orang Kristen dipanggil berdampak. Anda akan memberikan dampak positif dan Anda akan memberikan dampak negatif. Saya sebagai orang tua, anak saya sudah umur 92, 31, sekarang 23 ya, 30 berapa? 23, 31. Anak saya umur 31 itu kalau dunia barat udah bukan lagi anak itu saudara sepertinya ya. Tapi tetap anak saya. Umur 31 kan udah gede saudara, udah punya anak. Tapi saya adalah seorang bapak yang tetap melihat pribadi anak saya yang umur 31, yang satunya tahun 94 berarti umur 29. Meskipun mereka sudah bisa kerja sendiri, mereka bisa melakukan apa-apa sendiri, tetap dia adalah keturunan saya. Saya bertanggung jawab 100%. Saya jaga hidup saya. Kekudusan, saya nggak mau lihat film porno. Dampaknya besar. Saya nggak mau hidup nggak benar. Bisa ngerti Bapak Ibu Saudara? Kenapa saya minta Tuhan murnikan? Karena banyak orang Kristen egois. Dia nggak lihat keturunannya. Saudara tahu kalau kamu tidak ke gereja, apa yang terjadi atas anak-anakmu? Ya bersyukur kalau anak-anak kita kuat dalam Tuhan. Tapi saudara jangan beri celah sama setan untuk masuk kepada kehidupan anak-anakmu. Benteng itu dari kita. Katakan amin. Jangan main-main. Dan Allah tidak bisa dipermainkan. Nah 10 perintah Allah berkata apa saudara bahwa Tuhan akan membalaskan sampai keturunan keempat. Oh kita berkata, oh Pak kita punya darah Tuhan Yesus Pak, tidak terjadi. Siapa yang bilang? Coba saja hidupmu tidak benar. Anakmu kasihan. Kalau anakmu kuat dalam Tuhan, puji Tuhan. Tapi kalau dia lemah bagaimana? Banyak kita kan tidak pernah berpikir begitu. Udah anak-anak udah besar, biarin aja. Anak-anak masih tetap keturunan kita loh Bapak Ibu. Katakan amin. Makanya orang tua yang hidup takut Tuhan. Saya percaya anak-anaknya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Anak-anaknya tidak pernah sengsara, saya katakan. Maka itu saya dan istri, saya kan sudah taruhan mati tuh saudara sama saudara. Ya toh? Tempat ini taruhannya mati loh saudara, saya bilang. Karena saya tahu di tempatnya ada Tuhan. Saya tidak tergantung pada lokasinya. Tapi persekutuan kita ini ada nyawanya, gitu loh. Loh kok Pak Fibi berani sih Pak ngomong. Lah kalau saya tidak berani gitu ya mati dong anak-anak saya juga. Supaya Bapak Ibu Saudara mengerti kalau saya sampaikan firman yang keras tentang perubahan, tentang pemurnian. Itu karena dampaknya besar saudara. Jangan sedikit-sedikit hanya saudara menyerahkan ke Tuhan tanpa engkau bertanggung jawab kepada anakmu dan keturunanmu. Kamu menyimpan kepahitan, anakmu soro saya kasih tahu. Coba dendam terus sama orang.
Tidak akan enak anakmu. Yang ngerti katakan amin. Apalagi saudara najis. Mau main-main sekarang. Kenapa sih Tuhan kok murnikan kita gitu loh. Keluaran 20 ayat 5, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Siapa orang yang membenci aku? Apa kita membenci Tuhan Yesus? Tidak, tapi perbuatanmu membenci Dia. Maka itu kemarin minggu kita belajar di surat Hosea 4. Ya, ayat 6 bahwa Tuhan menolak anak-anak kita juga. Saudara, contohlah saya. Kenapa sampai hari ini saya jaga kekudusan? Bukan hanya saya sebagai imam, karena nanti saya jelaskan, tanpa kekudusan tidak ada orang bisa melihat Allah, betul enggak? Doamu enggak diterima. Katakan amin. Tapi lebih dari itu saya tahu konsekuensi bagi keturunan saya selagi hidup di dunia gitu loh. Siapa di sini yang mau anaknya seworo menderita, hidupnya angkat tangan cepat tak doain. Tapi tanpa sadar hidupmu membuat sorrow mereka. Dan anak-anak kamu jangan nyalahkan orang tua juga. Kalau kamu punya orang tua yang gak benar, jangan nyalahkan dia, doakan saja. Tapi hiduplah dalam Tuhan Yesus maka engkau tetap akan selamat. Tuhan akan mengawal kamu, asal kau sungguh-sungguh. Ada amin enggak ini? Ngerti enggak? Jadi saudara pikir Anda enggak ke gereja orang tua nih. Ya, kamu hidupnya enggak benar. Yang kasihan keturunanmu, puji Tuhan enggak ada keturunan Pak. Loh, tapi kamu berdampak loh kepada semuanya. Nah kembali ini perlu saya sadarkan dulu. Karena saya jaga saudara. Jadi bukan karena saya sebagai imam, gembala. Karena saya sadar kalau saya zina, jemaat zina. Dia bilang. Kalau saya lihat film porno, jemaat kotor. Kalau saya nipu, jemaat rusak. Kalau saya hidup tidak benar, ini persekutuan hancur saudara. Ngerti ya? Ngerti? Makanya saya bilang lebih baik saya ditipu sama orang enggak apa-apa. Asal saya enggak nipu orang. Karena apa? Saya mau jemaat Tuhan tetap kudus, tetap bersih, tetap sempurna. Loh kalau saya cuma mikirkan saya sendiri saudara. Enggak mikir saudara. Ya enggak begini Bapak Ibu Saudara. Sama, saudara juga harus gitu. Sungguh loh, beban saya berat loh. Saya tahu saudara, kalau saya nggak benar, tanggung jawab saya kepada seluruh jemaat yang dipercayakan Tuhan. Transfer spirit. Nggak usah nggak benar, kepahitan saja saya. Benci sama orang nggak selesai, kasihan saudara. Roh kepahitan turun. Gitu loh. Rezekimu mampet total, saya kasih tahu. Haleluya. Bisa ngerti saudara ya. Kalau saya enggak buka terus terang gini enggak ngerti saudara. Itu yang saya lakukan. Pikirnya saudara lihat film porno, zina, ya WA chattingan, zina-zina. Saudara pikirnya enggak berdampak. Hidup saudara kan Selasa belum selesai. Ini semua kan roh. Kamu dikuasai roh apa? Dan roh itu sifatnya transfer. Makanya kalau hatimu gak bersih, saudara, kotoran itu akan membusuk di tengah keluargamu. Coba bawa sampah yang sudah 3 bulan, busuk enggak? Taruhlah di tempat, ya, dan taruh di ruang tamu. Saya jamin tidak ada orang datang. Yang datang lalat, betul? Tikus. Masih bersama saya enggak ini?
kecoa, ya. Apa saudara? Maka jadilah bunga, saudara. Bunga itu yang datang itu lebah. Dia mengambil sarinya dan madunya keluar. Dan saudara minum STMJ itu pakai madu. Tidak ada pakai 1 sendok sampah. Lihat saudara, hidupmu ada sampahnya enggak? Halo? Ada sampah enggak? Halo? Kalau saudara tahu ada sampah, buang. Baumu enggak enak, saudara. Baumu enggak enak. Makanya Tuhan Yesus itu tahu, Yudas ini sampah. Harus dibersihkan. Sampah itu apa, Pak? Nanti ya, saudara, pelan-pelan ya. Semua yang mendukakan roh. Kasihan keluargamu, saudara. Saudara jangan tertawa-tertawa. Itu sampah semua. Tuhan Yesus tidak pernah kerasan tinggal di rumah yang penuh sampah. Tuhan Yesus mau tinggal di rumah yang bersih. Yang penuh dengan dupa, pujian, penyembahan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Jadi dengar, khotbah saya harus dilakukan. Setiap saya khotbah, kerjakan. Saya bukan sedang teori, saya bukan sedang pengajaran. Saya ngomong pesan, lakukan, bersihkan. Maka itu kemarin kan saya katakan, kalau punya suami yang pelayanan, tapi ternyata penuh sampah, kasih tahu saya, jangan takut. Daripada Anda ngomel-ngomel terus, ngono pelayanan, gitu kok pelayanan. Daripada mencucu terus tambah elek mukamu, kasih tahu saya. Kita selesaikan dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya. Malang tanggal 9 Juli 2023. Yang setuju katakan amin dan teriakkan merdeka. Amin. Kalau ada istri pelayanan, yang laki ngono kok pelayanan, laporkan saya. Sama, anak juga gitu, lapor saya. Nggak saya penjara enggak saudara, nggak akan saya laporkan polisi. Tapi mari kita bersih-bersih gitu loh. Ayolah saudara, kita kan mau Natal ini. Amin. Biar kekudusan Allah ada di tempat ini. Sebab hanya tempat yang kudus Allah itu mau tinggal, hadir dan kerasan dalam hidupmu. Katakan amin. Kembali ke Maleakhi 3, kenapa Lewi ya saudara? Kenapa sih imam? Setelah saya coba untuk membuka pikiran saudara bahwa oh ternyata Pak Febiti jaga hidup itu juga bukan hanya untuk Tuhan tapi juga untuk keluarga. Iya saudara. Iya saudara, saya nggak mau jatuh loh. Karena kalau saya jatuh, Anda yang sakit, kena saudara. Apalagi saya simpan. Wow, kasihan saudara. Kasihan. Makanya saudara, satu gereja, dia akan bertumbuh tergantung pemimpinnya siapa. Kalau pemimpinnya hidup kudus suci, jemaatnya dipakai Tuhan, luar biasa. Nah ada gereja yang tidak peduli dengan pemimpin. Udah yang penting ketemu Tuhan. Salah. Di gereja bukan cuma ketemu Tuhan. Tapi saudara harus tahu pemimpin. Dan iblis memang membuat begitu. Dan rata-rata orang yang hanya ketemu Tuhan di gereja, dia tidak mencapai level pengertian, tingkat pengertian yang Tuhan mau. Sempurna, tidak bisa. Ya ujung-ujungnya makan, minum, diberkati, ngomong rezeki, ngomong duit. Ya itu aja. Tidak ngerti saudara tentang bagaimana keimaman. Bagaimana kita harus berdiri. Bagaimana menyambut kedatangan Tuhan. Bagaimana permurnian. Apa yang terjadi hari ini. Visi 2033. Tidak ngerti. Karena dia datang cuman yang penting Tuhan. Lah kalau yang penting Tuhan dia usah ke gereja saudara. Di rumah saja bisa doalah sama Tuhan. Amin.
Nggak usah ke gereja. Ke gereja itu kita ngangkat tabut Tuhan bersama-sama. Jadi Bapak Ibu Saudara ayat 4-nya, ya, ayat 4-nya, kenapa kok Lewi itu harus suci gitu loh. Supaya ini, maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan. Seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari kedatangan Tuhan semakin dekat. Siapa yang dimurnikan? Gereja. Saudara harus ngerti itu. Tambah dekat, tambah dimurnikan. Ada yang tahan, ada yang tidak tahan. Yang tidak tahan murtad dan tersesat. Tapi yang tahan semakin murni. Karena itu mereka yang ditentukan untuk selamat. Bukan binasa. Jadi saudara, Tuhan tidak memurnikan yang lain. Tetanggamu gak dimurnikan. Kakakmu yang bukan Kristen gak diapa-apain. Kamu yang dimurnikan. Karena Tuhan mencintai saudara. Katakan amin. Kok tambah gini ya Pak? Oh iya, bersyukur. Amin. Supaya apa? Supaya persembahan saudara, doamu itu diterima. Tuhan itu menerima doa orang benar. Amin. Maka itu enggak boleh sedikit pun saudara nyimpen kesalahan orang, keras hati. Waduh, enggak bisa saudara. Percuma. Saya enggak mau percuma Bapak Ibu Saudara. Saya enggak mau pelayanan saya yang saya bangun 24 pintu gerbang surga dan Tuhan berkata aku menolak. Enggak mau saudara. Makanya saya akan berdoa Tuhan bersihkan keluarga kami Tuhan. Bersihkan bisnis kami ya Abah. Bersihkan pernikahan kami. Bersih Tuhan. Bersihkan, bongkar. Ada sesuatu yang gak benar jangan dipelihara, itu busuk. Busuk saudara. Kalau busuk itu yang datang itu nanti ulat, ular, tikus. Rumahmu kotor koyok kebun binatang saudara. Dan gak ada berkat, gak ada. Bapak Ibu Saudara, ini rahasia. Supaya saudara siap 10 tahun ke depan. Yang dibersihkan Tuhan itu karakter kita. Kalau yang di dalam ini masih keras, dia akan lakukan yang di luar kita. Dia akan kelakukan saudara. Bisa dipukul, bisa ditegur. Tapi Tuhan tidak serta-merta melakukan itu dulu. Dia sudah ngomong oleh Roh Kudusnya. Tapi kalau saudara masih dablek, pendetamu sudah ngomong, gembalamu sudah ngomong melalui firman. Masih keras, masih kau lakukan. Kena saudara anakmu, kena. Semua dikenakan sama Tuhan. Masih tidak tobat, ya sudah. Anda tidak akan selamat, saya kasih tahu. Masih ada Pak, masa ada toh Pak? Ada saudara. Orang sudah sakit di rumah sakit menghujat Tuhan, itu ada. Di surat Wahyu dikatakan waktu Tuhan Yesus datang. Loh ini Tuhan Yesus sudah datang loh. Masih menghujat Tuhan Yesus, ini kan keterlaluan loh. Ada saudara. Ya itulah orang-orang yang ditentukan binasa. Jadi Bapak Ibu Saudara mengerti, kenapa Tuhan harus membersihkan imam? Di tempat ini kita membangun kerajaan imam, betul? Saudara berdiri menjadi pengantar antara keluarga kita. Untuk anak kita, suami kita, istri kita, keponakan, mertua, orang tua. Masih banyak saudara-saudara kita yang belum percaya. Kalaupun sampai mati mereka tidak menjadi Kristen, tidak persoalan saudara. Tapi Tuhan mendengar doa saudara. Dipegang itu saudara. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Itu saya pegang, saya punya kakak ipar. Sampai hari ini belum Kristen. Saya tidak bisa paksa dong saudara. Tapi kalau minta doa selalu ke saya. Dia percaya sama Tuhan Yesus. Tapi mengikut tidak mau. Karena apa? Karena ada leluhur gitu loh. Jadi dia bingung juga nanti gimana yang doakan nanti ini abunya bagaimana.
Apa kemudian saya kemudian paksa dia kasih uang, kasih iming-iming. Udahlah, pokok ikut Tuhan Yesus, cu Yesus, nanti pabrikmu tambah jadi 2. Apa itu? Tidak. Saya enggak urusan. Itu urusannya Tuhan dengan dia sendiri. Tapi Tuhan cari ada yang bela dia enggak? Ada yang berdoa untuk dia enggak gitu loh. Kalau saudara sungguh-sungguh berdoa meskipun dia mati belum Kristen, saya percaya doa orang benar besar kuasanya. Mbahmu sampai mati belum Kristen, doamu naik di hadapan Tuhan Yesus. Mari kita menabur. Ngoten loh, Mbak Yu, saudara. Nggih? Ngertos? Do you understand? Haya. Ni hao ma. How? Apa itu Pak? Aku dewe ora roh. Ngerti sekarang? Dan supaya doa kita naik dibutuhkan apa? Bersih. Ngomong kanan kiri, kamu mesti bersih. Itu bukan berarti kita enggak bisa salah loh ya. Bersihin tiap hari, bersihin. Saudara enggak ngerti ini sih. Kenapa sih Pak Febi? Ya, Bu Swan lo tanya sama Pak Yat, Pak Febi kok bisa tekun gitu? Lah karena iki lo rahasiane, tak kei saiki. Aman? Amin Pak Aman. Ngerti sekarang? Kenapa Pak Febi kok tekun? Karena aku mau berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Selalu aku berdiri. Orang lain tidak mau berdiri, gak apa-apa. Aku mau tetap berdiri. Karena Tuhan menilai apa yang kulakukan untuk membela keluargaku, membela kotaku, bangsaku. Pasti dihargai. Pasti. Pasti. Katakan amin. Wah, ini Yakobus 5:16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Besar saudara. Saya beriman loh itu. Saya beriman loh. Karena saya tahu bahwa semua manusia telah berdosa. Telah kehilangan kemuliaan Allah. Saya berdiri loh untuk mereka. Seperti Abraham berdiri untuk Sodom dan Gomora. Nah kembali ke ayat 5 tadi, Maliaki 3, supaya Bapak Ibu mengerti bahwa hari ini gereja ini akan dimurnikan. Loh Pak, tapi kami sudah bersih. Loh masih ada yang belum bersih, ya dibersihkan sama Tuhan. Supaya semakin bersih dan tambah berbuah lebat. Saya enggak mau saudara rumahnya penuh tikus, kecoa, jangan. Baunya itu enggak enak. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi. Dan akan segera menjadi saksi terhadap siapa saudara? Tukang-tukang sihir. Nah ini. Perdukunan itu saudara. Orang-orang berzina. Dan orang-orang bersumpah dusta. Nah salah satu hal yang kotor itu ya saudara. Di dalam kita ini suka bohong. Ada tuh orang ditanya selalu alasannya gak jujur. Itu kotor loh saudara. Kotor loh, jangan loh. Nipu sana, nipu sini. Aduh saudara, bahaya. Meskipun dia jago menyembah. Penyembahannya busuk. Busuk loh saudara. Busuk. Dan orang-orang yang bersumpah dusta dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan. Ya saudara. Orang-orang nindas orang upahan ini orang kejam. Ada loh orang kejam saudara. Orang kejam itu enggak masuk surga. Kejam gitu saudara. Mentolo. Do you know mentolo? Ya. Loh, dulu kita kan orang kejam saudara. Ya. Kalau perlu sudah jatuh kepruk lagi. Belum dikepruk dirajang. Betul ya? Iya. Kita dulu, tapi ketika Tuhan Yesus masuk hati kita, jadi lembut saudara. Ya, ngijek semutnya, puji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya.
Kita perlu belajar itu, saudara. Makanya orang yang sayang binatang itu di Alkitab, itu orang benar. Orang benar itu sayang sama hewan. Kita sayang gitu. Dulu saya ya nggak terlalu sayang sih saudara, nggak ngerti. Ya karena kita kan masih buta. Kembali terhadap orang yang menindas orang upahan. Orang yang menindas janda. Menindas anak piatu. Yang mendesak ke samping orang asing. Dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. Ada enggak saudara? Orang Kristen pelayanan nih. Tapi mencekik orang, ada enggak? Ya, ada saudara. Mentolo. Kalau nyembah saudara, angkat tangan tinggi-tinggi luar biasa indah, malaikat kalah. Tapi saudara, kalau sama uang udah buta. Ya, ada saudara, tamak, serakah. Itu kotor loh saudara. Nah orang kan pikir begini, oh Tuhan itu mengasihi saya. Wih seneng Tuhan Yesus mengasihi. Padahal itu gambaran dia. Enggak, Tuhan enggak mengasihi saudara. Tidak. Orang yang hidupnya kotor, dia tidak mengasihi saudara. Kecuali saudara dihajarnya. Nah hari ini saudara penyesatan itu muncul karena paham bahwa berita kasih yang dilebihkan daripada keadilannya. Padahal Allah itu kasih dan adil. Kasih itu terjadi ketika kita masih hidup di dunia, tapi keadilan terjadi ketika kita meninggalkan dunia. Ketika meninggalkan dunia, Allah tidak pakai prinsip kasih, sudah tidak ada. Karena Tuhan Yesus datang sebagai hakim. Hakim tidak boleh pilih kasih tuh. Yang ngerti katakan amin. Oleh kasih karunia saudara menjadi anak, amin. Itu waktu saudara di bawah kolong langit ini. Tapi ketika nanti Bapak Ibu Saudara meninggalkan dunia ini, yang bekerja dalam hidup saudara dan saya di hadapan tahta Tuhan Yesus adalah keadilan. Maka itu disebut pengadilan. Itu loh. Setiap kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Itu di surat Korintus itu. Tahta pengadilan Kristus. Kenapa kok disebut pengadilan? Ada kata adil. Lah keadilan itu ada pada apa? Perbuatan. Kembali Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau saudara dibersihkan. Buka dalam Matius 23 sekarang, saya tunjukkan, tolong pemusik masuk ya. Matius 23 ayat 25. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang apa? Farisi. Dan hai kamu orang-orang munafik. Sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya. Nah saudara minta maaf. Kita ini kan hanya bersihin yang luar. Oh pelayanan, ya, jadi pendoa, itu luarnya. Wah kelihatan udah bersih saudara. Wah gembala kayak saya, pendeta. Wah sekolah Alkitab lulusannya doktor teologi misalkan dia saudara. Bersih luarnya. Tapi sebelah dalamnya penuh apa saudara? Rampasan dan kerakusan. Loh Tuhan Yesus itu pribadi yang suka bersih-bersih. Makanya saya kan bilang, kalau Tuhan Yesus jadi gembala, jemaatnya paling dikit yang ikut. Gereja paling sepi yaitu gerejanya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus akan melihat matanya, lihat saudara. Dia tidak butuh kesaksian siapapun. Dan Tuhan Yesus berkata, hai kamu ular beludak. Oh,
Ular beludak itu apa Pak Mul? Ngerti Pak Mul? Ular beludak itu apa? Kalau bagi orang Israel itu teguran yang keras. Ular beludak itu apa? Beludak itu apa Pak Mul? Beludak itu kayak alas gitu ya, beludak, ular. Ya udah ular beludak. Kalau bahasa sekarang pakai apa Tuhan Yesus bilang? Kasar loh saudara. Karena Tuhan Yesus tidak mau yang kotor. Ada orang masuk, munafik kamu. Pulang saudara. Siapa yang masih mau ikut Tuhan Yesus angkat tangan? Masih toh? Oh karena Anda sudah dipilih memang. Janganlah saudara kecewa dan menolak Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus berkata itu, jangan ada seorang pun yang kecewa dan menolak aku karena perkataanku keras. Makanya saya akan bilang, saudara, gereja itu belum sampai pada titik kemurnian. Gereja ini kecil saya senang. Supaya kita berkenan. Hai, loh, enggak usah ini. Yang tadi aja, Matius 23. Celakalah kamu ya. Ayat 20, selanjutnya, 26. Hai orang Farisi yang buta. Bersihkan dahulu sebelah dalam cawan itu. Ini loh saudara. Gimana sih bersihkan dalam diri kita? Saudara tahu kok apa yang harus dibersihkan. Udahlah bersihin. Gak usah tak kasih tahu. Bersihin sendiri. Sampai orang lain mencium bau yang harum. Kalau orang lain masih mencium bau kotor dalam hidupmu, ya udahlah bertobat toh. Katakan amin. Yang dalam ini loh saudara, bersihkan. Maka sebelah luarnya juga akan bersih. Jadi kita jangan berusaha membersihkan yang di luar. Itu tebar pesona, itu pencitraan. Pencitraan itu Tuhan tidak suka. Sudah cuman kelihatan di depan pemimpin, wow Pak, wow. Di belakang Anda hidup gak benar. Saudara tidak melakukan apa yang diperintahkan. Nantilah rapat akan saya buka nanti, di rapat. Karena saya mau serius di tempat ini. Saya tidak mau main-main di tempat ini. Pondok pemulihan, pondok kemuliaan di Langsep, di tempat ini, House of Restoration, semuanya. Nanti di Bali saya akan bicara tentang bersih-bersih juga. Apalah artinya saudara? Kita ini pelayanan hebat busuk. Buat apa? Capek deh. Capek. Tapi kalau saudara tahu bahwa saudara hatimu sudah bersih. Saudara tahu bahwa hidupmu berkenan. Dan saudara tahu bahwa penyembahan dan doamu diterima oleh Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Katakan amin. Itu harus tahu. Tidak bisa saudara bilang gini, hidup saya berkenan enggak Pak? Ya tanya sendiri dong dirimu. Kalau saya nilai, nanti saya akan nilai kamu. Saya tahu. Tapi hidupmu berkenan enggak? Kamu yang tahu. Enggak bisa. Ya mudah-mudahan berkenan. Mudah-mudahan gimana? Kamu harus tahu kamu berkenan apa enggak. Makanya ukurannya harus perintah Tuhan dong. Enggak bisa gini, aduh Pak saya masih banyak berdosa Pak. Aduh enggak tahu. Saudara yang jual lampu ini, masih muda, lampu atas ini saya beli karena akan diafkir, dijual murah. Yang 2 tahun yang lalu kira-kira ya Natalan dia yang pasang lighting, namanya Johan. Kemarin pagi dikasih tahu sama Yuli, udah meninggal. Kena heart attack, tiba-tiba waktu event pingsan, bawa rumah sakit, goodbye. Udah berkenan enggak hidupnya? Enggak bisa. Tanya Pak Febi, ya enggak bisa sih. Saudara tahu kamu berkenan enggak gitu loh. Loh kalau orang lain itu masih ngomong kamu enggak benar, ya jangan ngomong berkenan lah.
Orang lain aja ngomong kamu tidak benar kok kamu berkenan bagaimana. Jadi kalau mati dadak gimana? Makanya si Yuli ngomong, aduhku, aku bayangno kalau aku tiba-tiba itu gimana ya kok ya. Loh, kok gimana? Makanya nah, ikut di belakang saya 10 tahun ke depan, berdiri sebagai iman. Kamu pasti selamat, saya bilang. Gak bisa, kalau aku siap, ya koko siap. Jadi ini. Loh, lawakmu ya apa? Belahlah dadaku, belah, ayo. Ambil pisau, belah dadaku. Ada gak yang kotor? Itu yang Tuhan mau. Gak isalah sekarang kuayanya dari luar aja LED. Wah, tapi busuk meskipun LED saudara. Mukok-mukok itu namanya malaikat. Wah, wah. Di surga kita nyanyi wah. Mau? Mau? Meskipun nyanyi hari ini nanti wah. Percuma. Tapi walaupun kita nggak punya LED, kita cuman fotokopi kertas. Duduknya di tikar, ya toh? Temboknya itu bambu, tapi hidup kita suci. Maka Tuhan bersuka cita dan bersorak-sorai. Ngoten Mbak Yu. Itu yang kita bangun. Nah tapi kita sudah dikasih megah ini gimana, puji Tuhan. Harus ditambahin dengan kekudusan. 27. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi. Tahu ahli Taurat? Ahli Taurat itu pewinter tentang hukum Tuhan. Lah orang Farisi pewinter adat istiadat gitu loh. Hebat toh. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Munafik. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu sama seperti apa? Kuburan yang dilabur putih. Pernah ke kuburan enggak? Apalagi kuburan Cina, bagus gak? Bagus. Bongpenya itu loh. Ya dia. Chan, tahu bongpe Chan? Wapi ya, mahal bongpe. Sebelah luarnya memang bersih, tampaknya. Tapi sebelah dalamnya penuh apa? Capcay goreng. Rawon buntut. Lah kalau ada, saya datangi bongpenya, tiap sore kita makan di sana. Yang ada tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Semua kotoran. Minta ampun, itu Tuhan Yesus loh. Lah sekarang Tuhan Yesus kan ada di hidup kita. Mau Tuhan Yesus kalau saudara itu dalam hatimu itu penuh kotoran gitu loh. Mau? Ngerti sekarang? Coba simpen kotoran sekarang. Tolong Efesus 4. Supaya saudara ngerti gitu. Kok orang kok nyimpen kok tabiat buruk disimpen terus loh saudara. Mambu sampean itu. Makanya orang yang peka saudara, rohnya. Deket orang yang masih kotor. Buasin ambune saudara. Ora enak. Padahal gak ngentut dia. Haleluya. Saudara saya heran loh, mestinya saya ngamuk-ngamuk loh bicara ini. Tapi kok diguyoni terus sama Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Ngerti ya saudara? Tadi di mana? Efesus 4 itu loh. Ayat berapa? Tolong. Ayat 8. Ayat 8. Mendukakan Roh Kudus itu, tolong cari Efesus 4 itu. Mendukakan Roh Kudus. Jadi saudara, sulit sekali saya menjelaskan orang yang nyimpen kepahitan. Nyimpen kemarahan, dendam. Orang terima terus. Uripe hidupnya itu pengen tengkar terus saja. Pernah ngalami yo? Ya arek musuh pernah ngalami enggak? Pernah ngalami ya? Pernah yo? Udung mamu ae rasane. Wah, aku tak tempeling loh susu gue. Gitu. Saya kok begini Pak? Itu kan enggak benar. Saya datang dari pelayanan lihat istri tak bentak. Loh, kok metu ngene rek? Berarti kan setan. Loh, kotor toh.
Lu kok setan bisa ada di situ? Ya karena kamu piara dia. Ada hal-hal ini. Haleluya. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. 31. Segala kepahitan. Kenapa kita ini kok bawaannya emosi? Kamu nyimpen sesuatu mesti. Kotor dalammu. Kenapa kok bawaannya tersinggungan? Mesti dalammu itu enggak beres. Wes gitu aja. Kenapa marahan nih? Kemarahan, kegeraman. Mesti ada apa di dalammu itu loh. Ada apa? Ada apa denganmu? Ada apa? Bisa marah dengan dirinya sendiri. Berarti ini orang enggak ketemu Tuhan. Saya mau tanya. Orang yang punya kepahitan. Tuhan Yesus ada di dalam hatinya enggak? Jawab yang keras. Jangan ngotot saudara. Oh Tuhan mengasihi saya. Pret saya bilang. Ikukan ilmumu. Ilmu gathuk itu. Nggak ada. Mboten enten Bapak Ibu. Nggak ada. Nggak ada. Orang yang suka pertikaian. Fitnah. Marah. Geram. Hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Kejahatan segala loh saudara. Segala kejahatan. Dan semua perbuatan daging. Tidak ada, iri aja. Saudara irian terus aja. Sama orang iri-iri, Tuhan tidak ada dalam hidup. Angel ya Pak ikut Tuhan Yesus. Siapa sih ngomong gampang? Saya berdiri di situ loh saudara. Watak kita itu muncul terus. Tiap hari kita perang. Nanti sore saya lanjutkan lagi. Tuhan berkati.